Tuhan mendengar pembicaraan tertentu di balik layar yang tidak kau dengarkan. Tuhan melihat perkara-perkara yang tidak kau lihat. Makanya itu yang paling baik adalah taat. Kalau Tuhan berkata hari ini seperti Maria, kita jawab, ya Tuhan dan amin. Singkat, padat, dan janganlah kita tele-tele dengan Tuhan. Jangan buang waktu. When God speaks to you, believe. Percaya dengan segenap hati. Kaulah penuntun hidup kami yang paling jitu. Kami tidak ragu, masa depan kami jalani bersamamu, kami pasti berkemenangan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, dan jadikan kami orang-orang yang tepat yang Kau pertemukan dengan orang lain pula. Tuhan, kami berdoa untuk divine timing, the blessing of divine timings. Berkat ya Tuhan, yaitu waktu yang tepat. Kami ingin berjalan dalam kairos Allah. Kami ingin Tuhan Yesus dipertemukan ya Tuhan Yesus di tempat yang tepat oleh orang yang dengan orang yang tepat untuk tujuan yang tepat. Tidak sebaliknya di waktu yang salah ketemu orang yang salah. Tuhan, tuntunlah hidup kami butuh Tuhan Yesus. Setiap langkah kami jalan dengan Yesus. Sampaikan sabdamu, curahkan roh hikmat dan wahyu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika hamba-Mu menyampaikan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Glory to God. Puji Tuhan. Mari kita sekarang belajar tentang kairos Tuhan. Cara-cara Tuhan menuntun kita. Allah yang mempertemukan ibadah 4 ini, ada satu cerita tentang gimana Samuel dipertemukan dengan Saul. Atau sebaliknya, Saul ketemu Nabi yang luar biasa. Tahu nggak, Tuhan itu matchmaker yang paling wahid di dunia. Kalau saya bilang matchmaker, mak comblang, itu bukan hanya soal kekasih atau dalam konteks romantis. Enggak ya. Tapi juga dalam hal bisnis, partner, sahabat sejati, ministry, everything, segala sesuatu. Allah kita itu Allah yang mempertemukan. Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak pernah mau kita hidup sendirian. Dalam rencana Tuhan itu ada. Dalam rencana Tuhan selalu melibatkan orang lain dan panggilan Tuhan atas hidup kita itu begitu besarnya, tidak bisa kita sendirian. Jangan sampai aja kita ditemukan di tempat yang salah, ketemu orang yang salah, itu aja. Apes itu ada. Ternyata apes itu bukan punya masalah. Kalau gitu kita apes semua dong. Tapi yang namanya hoki itu juga bukan keberuntungan. Tapi kalau Tuhan pegang hidup seseorang, masalah hidupnya pun Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan. Tapi orang fasik, orang yang tidak pernah mau menganggap Yesus itu apa-apa, masalah hidupnya akan menghancurkan dia. Jadi sebenarnya ya, kalau ikut Tuhan itu ada yang namanya divine timing. Ada yang namanya, ini berkat ini harus kita minta. Kita itu di waktunya, di waktu ilahi, itu harus ada. Tuhan itu seperti pemain drum yang mahir. Masing-masing itu saya nggak ngerti. Drum itu satu musik yang saya benar-benar tak paham. Tapi kedua anak saya, Jeremy dan Warren bisa. Itu kiri kanan ding dong dangdung. Itu masing-masing itu mukulnya itu tepat pada waktunya, semua indah pada waktunya. You see, Tuhan itu bukan hanya memainkan peran, Tuhan bukan hanya menuntun 1-2 orang. Tapi Tuhan itu bisa membuat semua galaksi itu berputar pada tempat porosnya. Gak ada satu pun planet itu tabrakan. Padahal ya jumlah bintang saya curiga, tanya aja ilmuwan, lebih banyak dari jumlah manusia bisa-bisa. Yang paling dekat itu mungkin sang surya, itu mungkin dia cuma salah satu saja. Padahal kalau jauh-jauh di sana dalam semua universal, semua bintang itu Tuhan yang atur, tidak ada yang tabrakan. Hidup kita itu kalau dalam tangan Tuhan itu semua akan indah, bukan hanya pada waktunya. Masing-masing kita itu akan menemukan waktu ilahi. Karena itu jangan lihat masalahnya. Lihat Kristus dalam masalah Anda. Ada Kristus, ada damai. Tidak ada Kristus, tidak ada damai. Mari kita pelajari cerita ini bukan sandiwara, ini cerita sungguhan. Ini ada suatu drama yang luar biasa. Bagaimana Allah mempertemukan 2 insan yang luar biasa pula, yaitu Saul, Raja Saul dan Nabi Samuel. Mari kita lihat langsung aja ke episode loncatan, yaitu 1 Samuel pasal 9 ayat 9 sampai 18. Setiap kalimat, nanti setiap ayat saya akan bahas.
Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, ini ada pepatah zaman dulu itu, nah, ya, orang itu ngomongnya begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Jadi di zaman orang Israel, zaman dulu secara tradisional, orang-orang itu kalau kepingin cari nabi untuk terima nasihat atau untuk didoakan, mereka bukan bilang, ayo ke nabi yuk. Mereka bilang, ayo pergi cari pelihat. Ya. Jadi sebelum masuk Samuel dalam cerita ini. Jadi ternyata seorang pelihat pasti seorang nabi. Tapi seorang nabi tidak tentu seorang pelihat. Ayo tak ajak mikir ya. Ya. Seorang pemain NBA, ya, National Basketball Association, terkenal banget itu, bergengsi itu. Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, mungkin yang nggak ngerti basket ya. Pasti bisa main basket. Mana ada orang NBA nggak bisa main basket. Tapi orang main basket nggak tentu NBA. Paham ya? Nangkep ya ini ya? Seorang zaman dulu itu kan masih pakai mesin ketik itu, zaman dulu, anak Gen Z nggak ngerti. Semua sekretaris pasti bisa ngetik, tapi bukan berarti semua orang yang ngetik itu sekretaris. Seorang pelihat, pasti seorang nabi. Pelihat itu bahasa Inggrisnya seer. Orang yang mendapat penglihatan. Baik itu penglihatan waktu dia bangun, atau penglihatan saat dia tidur seperti mimpi. Tapi seorang nabi, seorang pelihat, pasti seorang nabi. Dia profetik. Tapi seorang nabi nggak tentu karunianya itu melihat sesuatu. Contohnya itu Yesaya, Yeremia. Ya, nggak semuanya seperti Elia. Ada yang menuliskan sesuatu. Ya, saya ngomong apa sih? Mau coba ngomong apa sih? Apa hubungannya dengan Allah yang mempertemukan? Kita harus belajar untuk hidup dalam dimensi kenabian. Meskipun kita semua bukan nabi. Apa itu dimensi kenabian? Jalan dalam kairos ilahi. Karena kita ini semua umat yang profetik. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti nabi bersabda. Biasanya ditambahin, haleluya gitu ya. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran. Tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Di gereja ini, Roh Allah bekerja di hidup kita seperti nabi bersabda. Di tempat kerja ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Ini lagu Pentakosta lama. Kita harus berjalan dalam dimensi nabi, meskipun tidak semua kita itu pelihat. Aku nggak pernah sih mendapat penglihatan, nggak apa-apa, jangan dipaksakan, nanti malah justru bukan nubuatan, tapi nubuat-buat. Tapi kita semua harus belajar berjalan dalam dimensi kenabian. Apa itu? Belajar hidup dalam tuntunan spesifik Roh Kudus, baik disengaja atau bukan. Belajar berjalan dalam kairos. Kairos itu apa sih? Itu bahasa Yunaninya untuk waktu ilahi. Kalau kronos itu jam tangan kita aja kayak gitu. Tik-tok, 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 tik-tok. Ini bukan sosmed ya. Jam 1. 60 menit kemudian jam 2, jam 3. Itu kronos. Yaitu waktu yang berjalan teratur. Gak mempedulikan apa yang terjadi di dalamnya. Sana punya 24 jam, sini punya 24 jam. Tapi kairos itu, Allah bekerja di waktu tertentu. Dan di waktu yang lain, jikalau kau sengaja, dia tidak akan bekerja dengan cara yang tadi. Atau kalau Anda lewatkan momen itu, tidak tentu kembali. Kairos itu adalah Tuhan masuk dalam kronos atau waktu manusia yang reguler itu. Dan melakukan sesuatu yang super reguler. Yang supranatural, yang tidak bisa diulangi
dan tidak bisa kau sengaja. Misalnya, orang mau jalan nyebrang tiba-tiba, tali sepatunya lepas. Dia begini sebentar pasang sepatunya, waktu dia jalan sana, truk. Udah lewat. Dan kalau dia tadi tidak tali sepatu, dia langsung maju, dia pasti sudah ditabrak sama truk itu. Tik-tok kronosnya sama, tapi ada kairos menghentikan dia 3 detik saja sebelum maut menjemput. Itu perlindungan ilahi. Orang misalnya jalan ke satu tempat lalu habis itu dia datang kepagian. Padahal janjiannya jam 7, dia jam 6:04 di situ. Dia salah lihat waktu. Ya sudah, dia duduk di sana malah justru ketemu bisnis partner yang nanti akan sama-sama jadi berkat besar satu dengan yang lainnya. Ada banyak hal itu yang gak bisa dijelaskan. Atau bahkan sesuatu yang disengaja, dia merasa gak bisa. Aku pokoknya harus pulang, ternyata benar. Disengaja, diatur, meskipun harus buang tiket pesawat. Beli lagi, pulang ternyata sungguhan kan. Dia sangat dibutuhkan, andai kata dia pulang sesuai dengan tiket yang lama. Dia gak bisa ada di sana sewaktu dia paling diperlukan. Nah, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, itu tuntunan Tuhan. Ini yang disebut sebab Nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Pahami bahwa kita semua harus berjalan dalam dimensi Nabi. Tuntunan Roh Kudus secara nyata. Kadang-kadang lewat masalah. Makanya orang kalau nggak punya Roh Kudus itu kasihan. Karena dalam masalah dia harus hadapi sendiri. Tapi orang kalau punya Roh Kudus itu ada yang menuntunnya, ada kompas yang nggak kelihatan. Seperti ada satu tangan yang tidak terlihat, tangan berlubang paku dari Kalvari itu yang akan mengarahkan hidupnya. Melalui apa yang bisa dia rencanakan atau sesuatu yang dia tidak duga. Setiap kita harus berjalan dalam dimensi Nabi. Saya selalu berdoa, saya dan istri saya selalu berdoa begini, Lord bless us with divine timing. Dan hari ini saya menoleh, sampai hari ini pula kami selalu mengalami waktu ilahi. Bukan berarti selalu hoki, enggak. Selalu mengalami waktu ilahi. Detik di mana seseorang tidak berkenan kepada Allah, itu yang hilang, itu yang lenyap. Orang itu kadang-kadang nggak ngerti, dikiranya kalau Tuhan itu tidak bersama dengan dia itu lalu dia kehilangan materi. Bukan, kadang-kadang masih ada orang yang punya segala sesuatu, tapi sudah tidak ada penyertaan Allah dalam kehidupannya. Apes atau tidak apes itu tidak tergantung apa yang kau punya atau tidak punya. Apes dan tidak apes tergantung Allah beserta atau tidak beserta Anda. Dan di mana kalau Allah menyertai Anda akan berjalan dalam dimensi Nabi. Sekalipun Anda sendiri bukan pelihat. Saya harap Anda mengerti bagaimana claim God's blessing. Kenapa kita itu berdoa, kenapa kita berdoa saat teduh pribadi sebelum kita pergi keluar dari rumah. Itu karena ada hal-hal tertentu yang really beyond your control. Kenapa tiap pagi kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak berani jalan sendiri, karena tanpa rohmu, bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kenapa tiap hari kita tuh mendekat ke tahta Tuhan? Karena kita tahu, we cannot lead our own life, kita tidak bisa menuntun dan memimpin hidup sendiri, we need God. We need God in our success, we need God in our problem. Kita butuh Tuhan dalam sukses kita butuh Tuhan dalam masalah. Lanjut ya, ceritain bagaimana mereka mengalami pertemuan yang dahsyat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu ayat 10. Pikiranmu itu baik, mari kita pergi, maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah. You see, Saul itu ngomong sama bujangnya, Saul ini sebenarnya dia ini bukan, waktu itu belum raja, Saul ini anak orang kaya, ya, dari Benyamin, suku Benyamin, papanya itu punya banyak, enggak tahu kerjaannya apa, mungkinkah peternakan, tapi dia punya banyak kuda, keledai, jadi mungkinkah dia itu kerjaan semacam logistik gitu atau transportasi, pokoknya dia anak orang berada nih Saul. Dan dia pergi sama salah satu stafnya yang jadi asistennya. Stafnya ngasih saran,
Kita cari nabi ya, saya kasih tahu dulu ya cerita sebelumnya. Beberapa keledai ayahnya itu hilang. Dan itu kalau hari ini, itu berarti beberapa truknya nyasar. Jadi akhirnya dikirimlah Crown Prince atau Pangeran Mahkota. Mahkota pangeran atau pangeran mahkota ya? Pangeran Mahkota. Dikirimlah beberapa Pangeran Mahkotanya untuk cari itu truknya yang hilang. Keledai-keledai ayahku itu tidak tahu kemana, kesasar. Akhirnya dia cari lah, ceritanya itu mulai dengan sebuah kebutuhan. Akhirnya sang bujangnya, asisten itu lebih rohani. Paling dia lebih dia itu lebih updated, terupdate dengan kejadian-kejadian yang sifatnya rohani. Dia ngomong sama bosnya ini, tuan muda, tuan, gimana kalau kita cari nabi yuk, kita cari pelihat. Mungkin siapa tahu kalau didoakan, dia bisa kasih kita nasihat. Saul itu bisa nggak kenal Samuel loh. Samuel itu terkenalnya luar biasa. Samuel itu ayat Alkitab mengatakan, bahkan belum di zaman sosial media. Seluruh Israel tahu bahwa seorang nabi besar ada di tengah mereka. Dari sejak dia kecil tidak ada satupun kata-katanya yang gugur atau nubuatan. Tapi anehnya, pertama-tama ide itu tidak keluar dari Saul, keluar dari bujangnya. Lalu ketika diberitahu, yuk cari pelihat, Saul juga nggak tahu. Antara dia itu nggak pernah tiktokan, atau memang dia itu orangnya cuek untuk perkara-perkara yang sifatnya kerohanian. By the way, Saul ini orangnya sekuler banget pikirannya. Zaman sekarang itu misalnya kalau ada orang Kristen, ya kan? Orang Kristen, tapi tidak aware, itu berarti dia benar-benar simpatisan. Mungkin di Amerika zaman-zaman di mana Billy Graham yang diberikan julukan pendeta semiliar jemaat. Siapa nggak tahu Mr. Billy Graham? Ya, presiden pun kenal. Bayangin kalau zaman itu ada orang Kristen di Amerika nggak ngerti who Mr. Graham is. I think dia hanya Kristen-Kristenan. Nah, Saul itu kayak gitu orangnya. Jadi saya kasih sedikit backdrop story-nya. Bujangnya Saul itu malah justru lebih ngerti tentang dunia gereja. Dia bilang gini loh, ayo kita cari nabi. Lalu Saul berkata, good idea, boleh sih. Maka pergilah ia ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Saya tunjukkan ya, Allah mempertemukan orang itu tidak tentu satu pihak itu sungguh-sungguh mencari. Tapi selama ada satu pihak yang benar, Allah akan mempertemukan banyak dunia menjadi satu ketemu di tengah. You see, all he needs is one Samuel. Tuhan itu selalu mulai bekerja dengan orang benar dulu. Orang yang salah, semi benar, semi salah, semua akan dipertemukan nanti di jalanmu. Karena Tuhan cinta Israel. Karena Tuhan punya rencana atas dunia. Saul itu nggak cari Tuhan banget sih. Malah nggak cari Tuhan sama sekali. Mungkin cuman dia nggak anti gitu aja loh. Saya percaya di sini kalau ada seorang businessman yang takut akan Tuhan, nanti banyak hal dipertemukan di duniamu. Kalau di sini ada seorang CGL atau seorang anggota CG member yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan ingin bertemu, nanti ada banyak hal dipertemukan dalam hidupmu. So jangan khawatir kalau orang lain meresponimu atau tidak meresponi Anda. Anda aja responi Tuhan. Nanti segala sesuatu Allah akan pertemukan. Cuman butuh satu orang jalan dalam kairos. Berjalan dalam dimensi Nabi. Nanti segala sesuatu akan jatuh pada tempatnya sendiri. Will you be the one? Saya selalu ngomong sama Tuhan, I want to be the one. Here I am, send me, itu bukan berarti dikirim ke Afrika. Ini aku utuslah aku, itu berarti pimpinlah langkahku. Ya, pimpinlah langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Maksudnya di dunia ini terus tuntun saya Tuhan. Ke tempat yang tinggi itu rencana Allah.
Saya mau tantang jemaat kita, masing-masing Anda itu berjalan dalam dimensi nabi. Tanpa harus sok nabi-nabian. Nggak usah kita berkata, oh demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak muda kalau sudah jatuh cinta jadi nabi semuanya. Tuhan berkata, kamu jodoh saya. Jawab, kalau memang bukan. Tuhan juga berkata, kamu bukan jodohku, salah satu kita salah. Jangan mau diancam pakai nama Tuhan. Jalan dalam dimensi nabi itu bukan jadi pelihat tiba-tiba. Tapi untuk hidupmu sendiri itu bisa berjalan dalam tuntunan ilahi. Sehingga timing-timingmu itu bisa pas, itu enggak bisa dipaksa, itu enggak bisa dibuat-buat. Itu ada sutradara dari sorga yang mengancang semua. Bahkan masalah pun orang lain berkata, apes lu, tiba-tiba bisa diputar balikkan. Tuhan mengerjakan kebaikan, orang jadi garuk-garuk kepala, gara-gara masalah itu seluruh keluarga diselamatkan. Kok bisa ya? Tapi orang fasik gali lubang jatuh sendiri ke dalamnya, orang benar berjalan, orang fasik gali lubang, dia justru melangkahinya. Semua senjata ditempa melawanmu justru tidak akan berhasil, kata Alkitab di Yesaya 54. Saya tambahkan, setiap senjata ditempa melawanmu justru jadi peluru keberhasilanmu. Saya percaya Tuhan itu masih akan menunjukkan kemuliaannya dan akan membedakan orang fasik, orang benar dari orang fasik. Allah akan memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang yang sungguh-sungguh tulus. Saya ajak kita lihat ya ayat 11. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka di sini adalah Saul dan bujangnya. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Tanda tanya. Ayat 11 saya bisa bayangkan gadis-gadis itu semuanya blush. Ya, enggak usah pakai blush on. Gadis-gadis itu semuanya langsung kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena Saul itu satu tinggi. Dia tinggi satu kepala di atasnya, dia gagah. Ya. Saul itu ganteng. Tinggi dan tampan, tipe raja yang diinginkan oleh orang Israel. Raja pilihan rakyat. Jadi saya bisa bayangkan tuh gadis-gadis semua ditanyai sama satu orang dan dia anak orang kaya. Pasti juga tidak akan compang-camping ya kan. Untuk dia datang, permisi ladies gitu ya. Ada pelihat di sini. Hihihi gitu ya. Ya segitulah kira-kira. Jawab gadis-gadis itu kepada mereka. Ya ada. Baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Petunjuk-petunjuk alami, itu pun juga itu menuntun. Coba lihat ya, saya mau tunjukkan nanti dua koin yang berbeda. Dua sisi yang berbeda dari cerita yang sama. Lihat ya, Saul ya, dia dituntun lewat bujangnya. Lalu habis itu dia dituntun lewat gadis-gadis itu yang mungkin semuanya lagi kemerah-merahan, GR ditanya oleh seorang yang tinggi dan tampan kaya raya. Anda bisa lihat nggak keduniawian dalam prosesnya? Tapi Tuhan bisa pakai orang duniawi loh untuk menuntunnya kepada Anda. Di dalam dimensi kenabian ini Tuhan pakai perkara-perkara alami bahkan duniawi loh untuk menuntun seseorang kepadamu. Tapi nanti saya mau tunjukkan ya, Samuel tidak pakai tuntunan duniawi. Karena Samuel cari Tuhan, saya buat kontras tak bedain. Supaya hitam putih kelihatan, meskipun sama-sama dua sisi ini tuntunan Allah untuk mempertemukan di tengah. Tapi cara Allah menuntun Saul itu satu hal, cara Allah menuntun Samuel itu dua hal. Tuhan menuntun Saul sesuai dengan levelnya, level orang yang tidak cari Tuhan. Gak serius, tidak haus. Ya Tuhan pakai hal-hal itu. Tapi Tuhan tuntun Samuel lewat suaranya secara pribadi. Beda ya. Beda ya. Kita itu mau dipakai Tuhan atau dimanfaatkan Tuhan? Kau pilih. Bahasa Chinese-nya, pakailah aku Tuhan. Kalau itu permintaan seorang hamba Tuhan. Xing ni shiyong wo. Tapi kalau kata satu lagi yang mirip dengan itu bukan shiyong. Tapi liyong. Jangan berkata liyong itu nggak bagus. Ini puyau liyong wo. Liyong itu memanfaatkan. Yang satu itu siyong itu artinya dipakai. Liyong itu dimanfaatkan. Tuhan tidak pernah liyong wo man. Tuhan tidak pernah memanfaatkan kita. Tuhan itu siyong tada puran. Tuhan itu memakai hamba-hambanya. Tuhan sama saya hubungannya bukan memanfaatkan, tapi memakai saya. Tapi Tuhan memanfaatkan bahkan kefasikan orang fasik untuk menjatuhkan ke atas kepala mereka sendiri.
Dan sebenarnya Tuhan memanfaatkan keadaan-keadaan Saul. Karena Saul itu memang tidak pernah cari. Dia jalan di dalam dimensi nabi itu bukan kesengajaan. Dia itu cuma ikut arus dan Tuhan memang arahkan. Tuhan tuh bisa memakai apapun juga. Tuhan pakai Yeremia untuk menyampaikan firman mulia. Tapi Tuhan juga pakai keledai untuk bicara sama Bileam. Kita ini Yeremia, kita ini nabi atau keledai. Dalam cerita ini, Saul itu dituntun harus dengan cara tidak langsung oleh Tuhan. Karena Saul tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi Samuel itu Samuel itu dituntun oleh Allah secara pribadi. Jadilah Samuel, jangan jadi kayak Saul. Tuntunannya itu harus lewat bujangnya. Bujangnya pun coba-coba. Kalau nanti Anda baca ya, sebelumnya ya ceritanya ya. Bujangnya itu ngasih saran, nanti kalau ketemu ya, kita kasih duit itu nabinya. Ada ayatnya itu sebelumnya. Bujangnya ini pun keduniawian, tapi masih lumayan dibandingkan dengan Saul yang sekuler sama sekali. Dia kira salam tempel itu mempan sama hamba Tuhan yang tulen. Dia kira semua pendeta bisa dikasih amplop gituan aja suruh nubuat. Atau setelah nubuat, thank you ya Pak. Emangnya bisa dibeli kalau itu hamba Tuhan sejati? Tapi Tuhan enggak apa, Tuhan menjaga. Tuhan tetap tidak tersinggung. Tuhan tetap pakai semua keduniawian pikiran mereka untuk mendatangkan Saul ke hadapan Samuel. Tapi sama Samuel Tuhan tidak pakai tading aling-aling. Tuhan ngomong apa adanya. I want to be like Samuel. Berjalan dalam dimensi nabi. Aku mau dituntun oleh Tuhan sendiri. Saya tidak puas kalau dituntun sama malaikat Tuhan. Seperti dikatakan oleh Musa. Musa diberitahu sama Tuhan di padang gurun. Aku tidak akan pergi sama bangsa ini. Bangsa ini tegar tengkuk. Aku akan utus malaikatku. Perjanjianku akan kugenapi. Sebab aku tidak pernah ingkar janji. Tapi waktu itu Musa berkata di Keluaran 33. Kalau engkau tidak suruh kami pergi. Janganlah perintahkan kami pergi dari sini kemanapun juga. Apa bedanya kami dengan umat yang lainnya di dunia? Kalau engkau tidak jalan sendiri. Lalu Musa memberanikan diri. Show me your glory, tunjukkan kemuliaan. Baru setelah itu Tuhan melewati dia dan menyebut karakternya Tuhan, Tuhan panjang sabar, penuh belas kasihan. Musa berkata, I don't want your blessing, I want you. Aku tidak mau berkatmu, aku mau Tuhan. Aku tidak mau Tuhan kirim malaikat melalui perantara. Aku mau punya hubungan pribadi dengan engkau. Engkau sendiri yang tuntun aku, engkau sendiri yang berbicara kepada aku, engkau sendiri yang mewahyukan dirimu kepada aku, engkau sendiri yang akan menyatakan kehendakmu. Bayangin bedanya. Makanya Musa itu kayak gitu hubungannya dengan Tuhan. Berjalan dalam dimensi kenabian, Anda berada di sisi siapa? Di sisi Samuel yang mengerti kehendak Tuhannya. Atau dari Saul yang dungu seperti hewan dituntun dalam kehendak Tuhan tanpa dia ngerti itu Tuhan. Anda mau dituntun secara sengaja atau tanpa sengaja dimanfaatkan untuk tetap menggenapi semacam rencana Allah. Atau Anda sebagai Samuel, sahabat Allah. Seorang hamba tidak mengerti apa yang diperbuat tuannya, tapi seorang sahabat tahu apa yang dilakukan oleh temannya. Dalam berjalan dalam dimensi nabi, saya mau seperti Samuel, saya mau jadi sahabat Allah. Saya tidak mau degil atau saya tidak mau bebal hati seperti Saul. Buktinya ujungnya ya, saya kasih bocoran langsung episode terakhir. Samuel setia sampai akhir. Saul mengkhianati Allah dan mati binasa. So what kalau dituntun sama Tuhan? Kalau ujungnya kayak gitu, karena Saul dari dulu memang tidak pernah serahkan hati. Tapi Samuel dari dulu mencari Tuhan dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara, saya dorong Anda, dalam cerita ini Allah mempertemukan, jadilah Samuel bukan jadi Saul. Mintalah Tuhan tuntun Anda secara pribadi. Carilah hatinya dulu, carilah wajahnya. Waktu saya baca ini semuanya, saya lihat tuntunan Allah. Tapi Saul tidak menyadari itu Tuhan. Dan Tuhan harus pakai cara yang murahan untuk menuntun dia. Tuhan tidak memakai cara yang mulia. Tuhan pakai bujangnya yang masih yang dalam bujangnya itu loh, yang masih rohani juga tanggung-tanggung. Yang mengira bahwa hamba Tuhan bisa dibeli. Lalu Tuhan pakai gadis-gadis yang GR didekati orang yang cakep, yang ganteng, yang tinggi. Tuhan bisa pakai segala keadaan di sekeliling Saul, tapi Tuhan tidak bisa bicara kepada Saul secara pribadi. Jangan jadi orang yang hanya ngeflow dalam rencana Allah tanpa mengenal Allahnya.
Jadilah orang yang kenal Tuhan dulu, carilah kerajaannya dan kebenarannya, segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca ayat-ayat ini saya bisa melihat kontrasnya. Kita lihat sekarang ayat yang berikutnya, ayat 13. Diberitahu sama sama gadis-gadis itu, apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum Samuel datang. Karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Dengan kata lain, Saul diperingatkan, kamu nanti kalau datang masuk ya ke sana, kamu lihat orang-orang banyak di situ nggak berani makan sebelum sang pelihat datang. Karena dialah sang nabi itu yang akan memberkati korban. Kemudian para undangan boleh makan. Demikianlah orang-orang yang berkenan pada Allah. Mereka akan punya posisi dihormati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dihormati oleh manusia itu bukan berarti jadi publik figur. Dihormati manusia itu adalah Tuhan akan menyediakan wibawa bagi setiap kita yang hidup dalam tuntunannya. Orang yang hidupnya berkenan pada Allah itu akan punya semacam wibawa di dalam dunianya. Sehingga orang-orang yang di dunia tidak berani makan sebelum kau berkati persembahan itu. Sebelum kau memberkati korban. Akan ada semacam wibawa. Kalau kita itu berjalan dalam perkenanan Allah. Wibawa itu tidak tentu sekali lagi berarti Anda populer atau terkenal atau follower banyak, itu tidak ada hubungan. Tapi in your own respective world, dalam duniamu sendiri, itu pasti akan ada respect karena Tuhan dan respect atas hidup Anda. Orang-orang yang ada sekeliling Anda akan tahu hidupmu berbeda. Itu juga berkat orang yang jalan dalam dimensi nabi, sebab upah nabi adalah milik nabi. Artinya, pasti orang-orang yang berjalan dalam tuntunan Allah itu ada wibawa di mana dia ditempatkan. Kalau sampai orang-orang yang ada di sekeliling Anda, di dunia Anda itu bisa berbuat dosa dan tidak sungkan sama Anda, itu berarti Anda dan saya perlu nambah wibawa. Kalau sampai teman-teman kita semuanya itu, misalnya kalau ketemu nih, ada pendetanya, lu pendetanya, itu loh pendeta lu, lalu berkata, dia di depan pendetanya aja ngomongnya gitu, padahal Pak, sama kita semuanya nggak begitu. Kalau sampai mereka komentar begitu, itu berarti harus ada perubahan dalam hidupmu. Orang yang berkenan pada Tuhan itu pasti punya wibawa. Pasti punya wibawa. Wibawa itu bukan berarti dia serius melulu atau jaim jaga image. Wibawa itu arti pasti ada sesuatu yang membuat orang lain respect dengan Anda. Karena Tuhanmu dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai orang-orang berdosa di sekeliling Anda itu, orang-orang berdosa, orang-orang dunia itu merasa Anda sama saja, nah di situ saya rasa kita perlu evaluasi kembali. Loh Pastor Philip, kalau gini kan berarti saya dibilang fanatik. Asal kita jangan sampai dibilang fanatik karena kita aneh. Karena di depan orang tiba-tiba kita komit sendiri gitu ya. Itu jadi aneh. Tapi kalau mereka melihat iman kita dengan perbuatan kita itu selaras. Iman kita mereka tertawakan sampai mereka lihat hasil kerja kita. Di mana kita ditempatkan. Mereka melihat etika kerja kita. Sampai pada titik di mana mereka sungkan menghina iman kita karena mereka melihat perbuatan kita. Dan I think itu sungkan dari Tuhan. Itu sungkan dari Tuhan. Wibawa ketika diberikan, kita mungkin akan kehilangan beberapa orang. Beberapa orang akan menghindari kita, menjauhi kita. Jadi pasti ada sesuatu yang dikorbankan kalau kita mau berkenan. Orang yang berkenan pada Tuhan itu pasti satu titik. Akan ada orang-orang yang meninggalkan dia. Asal jangan sampai itu loh orang aneh. Karena kita itu weird, karena kita aneh. Tapi kita itu dikagumi karena kita normal. Tapi dibanding dengan hidup mereka, mereka rasa kita lebih dari mereka. Dengan perbuatan kita, kita membeli respek mereka. Sampai satu titik di mana mereka tidak berani lagi menghina iman kita. Karena mereka tahu bahwa kita sangat-sangat, bahwa iman kita itu tulen sejati. Iman kita itu bukan omong kosong nyaring bunyinya.
belilah perkenanan Allah itu sampai orang banyak tidak berani makan sebelum Samuel datang karena dialah yang akan memberkati korban. Ini adalah satu titik yang harus kita capai sebagai orang Kristen. Baru setelah itu kita disebut saksi Kristus di dunia ini. Pada waktu saya pertama kali bertobat itu susah, karena teman-teman saya pada waktu itu masih teman-teman lama. Sama teman-teman baru kan saya baru aja dilepaskan Tuhan. Jadi sebagian dari teman-teman lama saya itu melihat perubahan saya. Yang satu berkata, so you love your God. Sampai satu titik dia tanya, dan saya jawab dengan gamblang. Pertanyaannya gampang, jangan rumit kalau menjawab. Saya bilang yes. Dan akhirnya sejak hari itu dia tidak mau berteman dengan saya. Satu lagi juga sama. Dia melihat perubahan saya. Bukan karena saya aneh, bukan karena saya di depan mereka berbahasa lidah. Bukan tempatnya. Kecuali kalau Anda sedang mendoakan, dia orang yang terbuka. Bukan berarti tiba-tiba saya selalu mengutip ayat. Tetapi mereka melihat bedanya. Dulu teman saya, zaman saya bertobat kan masih umur 18. Itu teman yang saya ajak bolos segalanya, waktu saya diajak nyontek segalanya gitulah ya bahasa lamanya. Saya nggak mau, dia jadi aneh. Kenapa sih kamu? Kamu sejak ke gereja itu loh, kamu tuh baik begitu. Orang menghindari saya bukan karena saya aneh, menghindari saya karena saya sekarang punya prinsip, punya pendirian. Di dalam dunia kerja juga sama. Kalau sampai Anda dihindari karena pendirian Anda akan Tuhan, janganlah Anda merasa bersalah. Kalau harus kehilangan beberapa orang, silakan. Sehingga lama-lama saya sendiri dikasih gelar pendeta. Saya masih ingat kok dulu, itu loh pendeta ini loh, pendeta. Hilang sebagian. Tapi sebagian dari orang-orang itu ketika suatu hari bermasalah, yang mereka cari adalah pendeta. Paham maksud saya? Mereka sekarang mungkin mentertawakan Anda, itu loh pendeta, ini loh pendeta. Tapi nanti kalau mereka dalam masalah yang dicari, ya pendeta terdekat ya Anda. So it's okay. Wibawa itu comes at a price. Wibawa nabi itu ada harga yang harus dibayar. Mana ada nabi yang tidak pernah dianiaya? Coba baca di Alkitab dari Perjanjian Lama. Nabi-nabi itu dianiaya. Digergaji, dibunuh, dilempar dalam api. Kalau kita belum sampai mati, tetap harus setia. Tuhan itu memberi kepada kita semuanya ini suatu wibawa nabi di tempat kerja kita. Tanpa harus jadi pelihat, tanpa harus jadi aneh, tanpa harus sambil jalan lihat, aku melihat sesuatu. Orang gitu tuh ngeri loh, aku lihat setan di belakangmu. Yang normal aja. Perlombaan kita itu iman, bukan yang aneh-aneh gitu. Tunjukkan lewat buah-buah kebenaranmu, tunjukkan lewat buah-buah pertobatanmu, tunjukkan lewat buah-buah pekerjaanmu, tunjukkan lewat tutur katamu, tunjukkan lewat prinsipmu, tunjukkan lewat kasihmu, tunjukkan lewat excellence-mu. Tapi wibawa nabi itu selalu undang aniaya. So don't worry kalau Anda dianiaya karena kebenaran. Don't worry kalau Anda dikasih gelar yang aneh-aneh pendeta atau apa, atau fanatik dan segalanya. Cepat lambat nanti satu persatu mereka akan jadi pasienmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam gereja sini Anda tidak dipanggil sebagai pendeta, karena ada pendetanya. Tapi mungkin di dunia Anda mungkin akan dijuluki itu. So don't worry kalau dijuluki demikian. Siapa di sini, saya cuma curious saja, penasaran, yang pernah dijuluki pendeta di tempat kerjanya atau di sekolahnya? Ada? Oh ya pernah juga ya, pendeta. Kenapa? Karena kalau jalan sambil merem-merem gitu, doa. Bukan, atau karena pekerjaannya. Karena Anda punya pendirian. Karena mereka tahu Anda selalu, kamu ke gereja berapa kali? Ke gereja ngapain 1 minggu 2 kali itu ngapain aja lu? Gitu ya. Lalu habis itu semua mata memandangmu kan. Lihat pekerjaan Anda gimana. Dan lama-lama mereka respect. Iya dia, memang sih aku gak percaya. Tapi aku lihat dia gini aku kagum sih. Lama-lama dia ngagumi Tuhanmu, tapi dia malu, dia terlalu gengsi untuk mengakui. Jadi yang dilampiaskan adalah ke dirimu, pendeta. Tapi sebenarnya malu-malu tapi mau orang itu, sebenarnya dia rindu tapi dia masih gengsi untuk mengakui. Tunggu aja tanggal mainnya, nanti kalau dia kelepak-kelepak angkatlah bawa dia ke CG. Katakan wibawa nabi. Letakkan tangan di dada, katakan aku mau punya wibawa itu. Bayar harga ya, setiap kita harus punya itu. Ya. Lanjut lagi, kita lihat ayat yang ke-14. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk ke kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Waktu mereka masuk ke kota, Samuel sama Saul itu berpapasan. Samuel berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka.
Tapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel, ayat 15, sehari sebelum kedatangan Saul. Demikian, saya suka Samuel. Kalau Saul tuntunannya lewat bujangnya yang masih duniawi, lewat gadis-gadis yang tadi, kalau Samuel dituntun langsung sama Tuhan. I like this. Tapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum ketemu Saul. Apa katanya? Ayat 16, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Perhatikan kata Tuhan. Tuhan yang maha kuasa tahu sampai detik 1001 detik. Tapi Tuhan itu bisa bicara bahasa manusia. Karena manusia itu tidak menentu. Dia berkata besok kira-kira waktu ini. Di dalam nubuatan selalu ada fleksibilitas. Karena manusia itu berjalan dalam ketidakpastian. Tuhan itu tidak pernah paksakan kehendaknya. Tuhan itu bekerja sama dengan manusia. Tuhan juga memberikan ruang. Kenapa kira-kira? Siapa tahu di tengah jalan Samuel perlu pergi ke WC dulu. Tuhan kasih kita itu kelonggaran waktu. Besok kira-kira waktu ini. Tuhan itu tidak memaksakan kehendaknya. Tuntunan Allah itu selalu melibatkan personality kita, kepribadian kita. Besok kira-kira waktu ini kamu akan ketemu dengan Saul. Dengan seorang dari Benyamin. Ya, dia tidak beritahu langsung namanya Saul. Kamu akan ketemu dari seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Itu sendiri sih quite unusual. Tidak lumrah. Karena orang Benyamin biasanya tidak nyasar ke sana, tidak ada hubungan bisnis. Di mana Samuel berada naik hendak mempersembahkan korban, orang Benyamin tidak ke situ. Orang Benyamin terkenal sebagai suku terkecil. Mereka itu eksklusif. Itu tipe orang-orang yang sukanya itu cuma bisnis di daerah itu. Yang kaya ya kaya di situ, yang miskin ya miskin di situ. Tidak terjadi interaksi. Itu sendiri kalimat dari Tuhan aja seharusnya membuat Samuel berkata, apa mungkin ya? Saya dari nubuatan yang Tuhan beritahukan pada Samuel, tuntunan ini saya belajar sesuatu. You see, Tuhan itu kalau bekerja bisa out of your box. Dia itu bisa keluar kerja luar dari lumrahnya. Tuhan itu bisa bekerja di luar tradisi keluarga Anda atau apa yang sudah Anda tahu atau kenal. Kalau Tuhan mau bekerja itu jangan berkata nggak mungkin dulu, jangan dimentahkan di depan. Tak lama yang lalu saya barusan mendoakan orang. Lalu saya berkata, ayo ajak orang itu ke gereja. Susah. Lalu saya langsung tegur, lah buat apa kita berdoa? Lalu dia sadar, iya ya. Kalau semalam-malaman kita tangkap ikan, padahal semua yang tangkap ikan itu nelayan kakap semua, nelayan yang pengalaman. Nggak dapat, tapi karena kali ini Yesus berkata, tebarkan sebelah kanan, muncul ikan 153, besar-besar semua. Jangan berkata nggak mungkin kalau orang Benyamin itu bisa mampir ke sini. Tuhan itu punya cara. Dan sebelum Tuhan bicara sama Samuel, jauh hari sebelumnya Tuhan izinkan keluarga orang Benyamin ini kehilangan truk-truknya, keledai-keledainya. When God speaks to you today, mungkin Tuhan sudah merancangkan sesuatu 7 bulan lalu di sisi situ. Kalau Tuhan berfirman kepada Anda hari ini, jangan kira firman itu baru tercipta hari ini. Mungkin 3 bulan lalu sudah ada satu kejadian yang tidak kau tahu. Dan Tuhan melihat itu, ada pembicaraan dan perbincangan yang tidak kau dengar. Anda hanya mendengar hari ini sebuah firman atau rema. Tapi 3 bulan lalu, God heard some conversations you don't. Tuhan mendengar pembicaraan tertentu di balik layar yang tidak kau dengarkan. Tuhan melihat perkara-perkara yang tidak kau lihat. Makanya itu yang paling baik adalah taat. Kalau Tuhan berkata hari ini seperti Maria, kita jawab, ya Tuhan dan amin. Singkat, padat, dan janganlah kita tele-tele dengan Tuhan. Jangan buang waktu. When God speaks to you, believe. Percaya dengan segenap hati. Hari itu Samuel menerima wahyu. Kamu akan ketemu dengan seorang dari Benyamin. Dia akan mampir ke sini besok kira-kira waktu ini. Itu sudah terjadinya minggu-minggu yang lalu. Keledainya hilang.
berhari-hari lalu minimal. Dan itu keluarga udah pusing 7 keliling, truknya semuanya di mana belum ada yang namanya, belum ada trackernya saat itu. Aduh, ini keledai kan bukan truk. Keledai ini kan adalah hewan yang bisa aja pergi gitu aja kan, dia gak berakal budi. Aduh, kemana semua, satu keledai itu harganya berapa? Itu alat transportasi atau alat bisnis. Yang satu belum dicicil, belum lunas lagi. Ternyata jauh hari sebelum Tuhan bicara kepada Samuel, Tuhan sudah izinkan ada suatu kejadian di keluarga, di sebuah bisnis. When God speaks to you, you don't know the background story, you don't know everything. Dan Tuhan tidak harus menjelaskan segala sesuatu. Just believe when He speaks to you. Ayo jadi CGL misalnya. Itu sudah ada ceritanya berapa bulan yang lalu. Tuhan taruh sesuatu di hati leadermu. Kita nggak pernah tahu. Dan Tuhan itu kalau bicara sama Samuel itu dia murah hati. Samuel, besok kira-kira waktu ini. Tuhan kasih kesempatan para gadis itu untuk menceritakan. Kan kita nggak tahu mereka secerewet apa nanti waktu ngomong. Bisa aja dia di sebelah situ loh. Nanti kamu ke sana ya. Nanti lihat kalau ada orang mau makan, enggak berani makan, berdiri semua nunggu Nabi ya. Udah orang itu lagi ditunggu. Kamu tunggu aja di sana. Itu akan muncul nanti si Nabi itu, si pelihat itu. Bisa sesingkat itu. Tapi kalau mereka tukar-tukaran nomor, kan ekstra 5 menit. Makanya Tuhan berkata besok kira-kira waktu ini. God is so good ya. Tuhan itu tidak merancang seluruh dunia untuk dijadikan itu sendirian. Allah Bapa Putra Roh Kudus. Tapi ketika kejadian-kejadian di dunia ini, Tuhan melibatkan interaksi kita. Besok kira-kira waktu ini. Please kalau Tuhan berbicara, jangan kau tunda. Karena kita bisa menundanya sedikit. Kita juga bisa menepati waktunya. Karena itu dari kata kira-kira ini menakutkan buat saya. That means I can delay God's plan in my own life. Kalau saya seperti gadis-gadis itu, yang sedang dimanfaatkan Tuhan bukan hanya memberitahu di mana Nabi itu kalau tuker-tukeran nomor. Saya juga bisa menjadi orang-orang yang memperlamban rencana Allah. Kata kira-kira ini tanggung jawab buat saya. Saya tidak bisa membuat rencana Tuhan lebih early. Tapi paling tidak saya bisa membuat rencana Tuhan tepat waktu di hidupku. Bagaimana kira-kira yang terjadi dengan sida-sida Ethiopia itu jikalau Filipus yang diberitahu, kamu harus pergi ke tanah selatan, tempat orang-orang sunyi, tidak ada orang ke sana. Kamu ke situ, Roh Kudus bawa dia ke sana, untung dia tidak bantah. Kira-kira itu bisa berarti dia lambat 3 menit. Kalau sampai dia lambat 3 menit, itu sida-sida itu berhenti sejenak. Dia berhenti sejenak itu baca Yesaya, kok bisa pas waktu dia baca di ayat tertentu, pas Filipus ada di situ dan mendengar dia baca surat Yesaya itu atau kitab Yesaya, lalu dia tanya, siapa yang diberitahukan oleh Nabi ini? Dirinya sendiri atau orang lain? Filipus masuklah dengan penginjilan. Yang dimaksud adalah Yesus, tak lama kemudian dibaptis. Coba telat 3 menit. 3 menit, berarti waktu dia telat 3 menit itu bisa jadi dia pas sudah tutup Alkitabnya, atau pas dia sudah gak tanya, atau bisa jadi ayo sudah si kusir, cepat kudanya, dipecut lagi kita kembali ke Ethiopia. Bisa jadi pas 3 menit kemudian telat, karena berbantah-bantah, si orang Ethiopia itu sudah pergi ke negaranya. You see, kata kira-kira itu berarti kunci di tangan Anda. Kalau Tuhan mau main Tuhan saja, tidak ada kira-kira. Besok jam segini, detik kesini, kamu ketemu sama Saul, orang Benyamin itu. Tahukah kunci kerajaan sorga bukan di tangan Tuhan? Untuk hidup kita, di tangan kita. Kata kira-kira ini very powerful and scary at the same time. Makanya tiap hari saya berkata, Lord give me divine timing. I have to be right there, niche. Benar-benar on the dot. Dalam kehidupan saya. Kalau sampai saya lamban-lamban, jangan sampai lebih dari 3 detik ya Tuhan. Menit pun tidak boleh. Saya berdoa Tuhan Yesus, kira-kira itu, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Tuhan tidak pernah ambigu, Tuhan tidak pernah abu-abu. Kalau ini it doesn't sound like God. Ayat 16 ini, besok kira-kira, it doesn't sound like Him, Dia itu maha daulat. Saya baca ini, Tuhan memberikan satu ruang waktu untuk kegagalan manusia. Tapi please jangan lama-lama. Amin Bapak Ibu Saudara.
Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Tidak perlu dibawa stres, waduh kalau gitu aku harus perfeksionis. Enggak. Simple ikut Tuhan itu. Kalau Tuhan memanggil namamu, jawab iya. Kalau Tuhan suruh Anda mengampuni, jangan berkata tapi, langsung ampuni aja. Perasaannya gimana biar nyusul, nanti Tuhan memberi ketabahan. Kalau Tuhan suruh kita taat, taati. Ya. Apapun yang Tuhan suruh taat, kalau itu melibatkan keputusan besar di hidupmu, enggak mungkin Tuhan suruh taat itu saatnya sekarang juga. Kalau Tuhan suruh Anda taat, pasti Tuhan sudah bicara sebelum-sebelumnya. Sampai satu titik Tuhan itu mempersiapkan hati, tanah hati Anda. Waktu Tuhan berfirman sebagai perintah, Anda sudah siap. Nah pada waktu Tuhan sudah mempersiapkan groundwork-nya, sudah melembutkan hati Anda, sudah kasih Anda ancang-ancang. Waktu tiba Tuhan kasih firman, go! Dan jangan mikir dua kali. Saya tidak berkata bahwa orang Kristen harus impulsif di dalam membuat keputusan. Tidak mempertimbangkan dulu. Sedangkan di luar sana kalau ada orang menawarkan produk, dia berkata, kalau Bapak tidak ambil sekarang diskonnya hilang. Beritahu bye-bye diskon, aku bahkan tidak beli. Jangan mau ditodong. Tapi kalau Tuhan bicara itu, Tuhan itu super tanggung jawab. Pasti Tuhan sudah kasih heads up sebelum-sebelumnya, ancang-ancang sampai satu titik. Tapi detik di mana dia tekan tombolnya, anakku inilah waktunya. Dan jangan berkata tapi, karena Tuhan sudah ancang-ancang tadi. Langsung berkata, siap. Karena kalau Anda lewat, kira-kiramu itu bisa 3 tahun kemudian telat. Amin Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak produk kadaluarsa dalam tuntunan Allah. Itu bukan salah Allah, tapi salah orang yang kira-kira. Kata kira-kira ini powerful. Berjalan dalam dimensi Nabi harus membuat kita itu benar-benar on the dot kalau ikuti Tuhan. Saya harap apa yang saya ajarkan ini bukan 101 atau bukan sesuatu yang basic. Tapi jemaat kita sudah semakin dewasa, harusnya siap untuk perkara seperti ini. Saya tantang Anda untuk profesional dalam tuntunan Allah. Ya, profesional dalam tuntunan Allah. Karena dalam Tuhan itu seperti pemain drum. Ketukannya tidak tentu 1/4, 1 nggak tahu. Drum itu apa ya? 7/8 atau berberapa. Tuhan itu kalau Anda tidak ikuti dari dekat, Anda akan luput, sekali luput akan berapa tahun lewat, tidak tentu kembali lagi. Karena itu dalam tuntunan spesifik dalam hidupmu, janganlah anggap remeh tuntunannya. Amin Bapak Ibu. Lalu kita lihat ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, ayat 17. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah, bentar ya. Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu, orang ini yang memegang tumpuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Saya selesai sampai ayat 18. Isa pas lucu sekali. Jadi mereka papasan kan, tiba-tiba yang datang itu bukan Samuel yang cari Saul. Kalau Tuhan berfirman, Anda jangan tolong Tuhan. Firman Tuhan itu sanggup menggenapi dirinya sendiri. Firman Tuhan itu bisa self-fulfilling. Jadi nanti itu kejadiannya gini. Saul itu bisa datang. Dia cari nabi pelihat itu bisa tanya sama Samuel. Mana itu Samuel? Lucu ya. Dia datang ke Samuel dan berkata, maaf. Di mana rumah pelihat itu? Nanti ayat 19. Saya tidak bahas ayat 19. Samuel langsung mungkin dalam hatinya tertawa. Jawab Samuel kepada Saul. Akulah pelihat itu. Tuhan itu bagus ya. Tuhan itu lebih daripada apa itu yang bagian delivery itu loh. Saya tidak mau sebut nama. Tuhan itu kalau menggenapi janjinya itu sampai door to door. Tuhan bilang besok kira-kira waktu ini kamu akan ketemu seorang dari suku Benyamin. Tuhan tidak sebut itu Saul. Tuhan belum beritahu siapa. Tapi waktu papasan ketika Samuel lihat Saul, coba lihat dimensi ini. Waktu Samuel lihat Saul, lewat kan? Samuel lihat Saul. Pasti itu juga secara natural, alami. Daya tarik itu. Ya, karena pada waktu semua orang lihat Saul itu pasti semua noleh. Cewek noleh karena wih gitu ya. Yang cowok noleh, wah nggak tertarik. Bukan ketertarikan terhadap sesama jenis. Tapi tertarik, wow, karena lihat orang tinggi, satu leher lebih tinggi daripada satu kepala lebih tinggi. Waktu Samuel lihat Saul begini, Tuhan ngomong sama dia, maka berfirmanlah kepadanya, ini loh orangnya. You see, firman Tuhan tempo hari itu akan selalu ditimpali dengan firman Tuhan hari ini. Samuel kemarin diberitahu, besok kira-kira waktu ini, kamu akan ketemu seorang dari suku Benyamin. Besok. Dia nggak tahu yang mana. Suku Benyamin
sama suku, kan kalau bicara mungkin baru kelihatan. Apakah Anda bisa membedakan orang dari Surabaya sama orang dari Malang? Nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain. Dan waktu dia lewat itu, Samuel melihat Saul, datang firman kedua. Inilah. So don't worry kalau firman hari ini belum sempurna. Nggak memberimu gambar seluruhnya. Taati dulu, berada di situ sesuai kehendak Allah. Nanti firman yang kau dapat tempo hari pasti ditimpali dengan firman baru esok hari. Yang akan meneguhkan firman yang pertama. Cara Tuhan berfirman itu kadang-kadang instalasi karena manusia itu tidak maha tahu. Dan ketika bahkan firman kedua diberitahukan waktu Samuel perhatiannya terambil oleh Saul. Siapa orang ini kok tinggi sekali? Tuhan berkata, inilah dia. Setelah itu pun Samuel tidak berbuat sesuatu. Saul yang datang ke dia, permisi bapak tua, iya. Katanya di sini ada pelihat. Nanti di sini ada nabi. Siapa ya itu ya? Bolehkah saya tahu? Saya tadi diberitahu sama gadis-gadis itu. Nanti ada nabi yang datang sini untuk makan. Yang mana ya Pak? Boleh saya tahu? Samuel berkata, sayalah pelihat itu. You don't have to help God. What he says will come to your door. Apa yang dia katakan akan datang kepadamu. Tugas kita hanyalah berada di divine timingnya. Berada di divine placement. Berada di waktu ilahi. Di tempat yang Tuhan tentukan, nanti Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Manusia tidak usah berusaha dari ujung ke ujung. Berusaha aja untuk selalu berada di waktu Allah. Kalau Tuhan berkata, taatilah. Selalu berada di tempat, jangan murtad. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Jangan on and off dalam komitmen. Selalu berada di divine placement, di tempat yang aku tahu, aku sedang berada di poros kehendak Allah. Sekalipun aku masih menunggu sesuatu, meskipun belum semua rencana Allah digenapi dalam hidup saya. I want to be where you are. I want to be where you want me to be. Aku mau berada di mana kau kehendaki aku di situ. Nanti orang-orang yang tepat akan mulai berdatangan di hidupmu. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa semua kita berjalan dalam dimensi Nabi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus.